Baik, mungkin sebelum ke materi, jadi untuk prolog, sebenarnya kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang di LKI itu untuk saat ini mungkin kalau nggak Pak Jom dan kaji izin, ya kan? Tamlet Pak, itu hanya informasi saja. Jadi kalau kita lihat sebagaimana Pak Jangan lupa P3 tapi itu sebenarnya kalau kita telusuri lagi itu ada aspek ESG-nya Pak. Terus habis itu sekarang kita bilang KCIC Pak. KCIC kan kita nggak usah bilang kestitusan yang utama itu biar bagiannya Pak pemerintah Pak Purbaya dan Pak Prabowo. Tapi yang kita soroti adalah bagaimana nanti kita bergerak mungkin next slide. Nah ini Pak, ini transformasi kereta api Pak. Jadi kalau kita lihat saat ini Pak, dulu kita rutenya kita terbatas, terus fasilitasnya kalau Bapak merasakan mungkin di saya ingin milenial aja itu sangat di masa transisi itu kita masih naik kereta dengan mungkin di gerbong itu masih ada kambing, masih ada orang jualan pecel, UMKM jalan Pak. Tapi secara pelayanan itu sangat kurang untuk penumpang Pak. Terus berikutnya tidak ada booking melalui PLN, jadi banyak jalur tiket masih menggunakan kertas manual, jadi mungkin dulu banyak masinis itu yang ikut perjualan tiket Pak. Itu masa-masa jenial PT Kereta Api. Terus kereta banyak tapi perjalanannya aman. Kalau Bapak sekarang dari Jakarta ke Surabaya itu sekarang udah 8 jam Pak. Dulu masih 12 sampai 16 jam, sekarang lebih cepat Pak. Dan kita pelan-pelan bertransformasi menuju medium speed, semoga itu terrealisasi. Terus berikutnya ada pelayanan sangat minimum, terus keselamatan sangat berkurang Pak. Banyak kecelakaan di malam pintu perlintasan, terus punya orang yang naik di atas KRL. Nah sekarang saya Pak Jonan sampai dengan saat ini Pak dengan beberapa direksi berganti, itu jaringan kita tambah Pak, mulai dari LRT, MRT, kereta cepat, terus semuanya bukti tiket menggunakan molem Pak. Jadi meminimalisir adanya calo ataupun jual beli tiket di luar KAI akses Pak. Terus berikutnya perjalanan lebih cepat Pak tentunya, tapi di luar bus Pak ya, di luar bus itu memang secara beban biaya cukup tinggi Pak. Kemarin saya 4 tahun di kereta cepat Pak diperbantukan, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi positifnya Pak terkait sustainability, itu emisinya memang jauh lebih berkurang Pak. Sangat jauh dibandingkan moda transportasi kereta api konvensional Pak. Nanti ada slide berikutnya. Cuma ini memang dari sisi biaya itu sangat tinggi untuk operasionalnya. Terus tingkat kenyamanan, keselamatan dan juga customer experience itu juga meningkat dari tahun-tahun hingga saat ini. Jadi mulai dari KRL, terus kita mungkin ada isu dari LCPP nasional, itu mulai nanti akan ada LRT Bandung, Bali, bahkan yang sudah dapat pendanaan itu adalah KRL Surabaya. Nah nanti harapannya semakin banyak verifikasi di kereta internet atau antar kota kita, itu semoga mengurangi atau ikut menyumbang target edisi Indonesia 30% Pak. Terus berikutnya next slide. Nah ini komitmen top manajemen kami Pak. Jadi top komitmen kami sekarang lebih spesifik Pak. Itu adalah mendorong transportasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik dengan 3 misi, itu menyediakan pelayanan yang memprioritaskan keselamatan dan juga kenyamanan dan juga ketepatan waktu. Terus berikutnya ada mengembangkan sumber daya dan teknologi yang memprioritaskan ESG Pak. Jadi setiap aspek sekarang dilakukan oleh perusahaan harus based on ESG Pak. Dan yang visi ketiga itu adalah benar-benar aktif dalam perkembangan transformasi terpadu berkelanjutan Pak. Dengan strategic goals itu ada operational excellence, customer loyalty dan juga ESG. Yang terakhir adalah financial sustainability. Mungkin disclaimer sebelum saya masuk ke beberapa inovasi ataupun perjalanan kami di ESG sebelum dimulai cek. Nanti sebelum dimulai Bu Regina, nanti saya disclaimer dulu Bu Regina izin. PK kereta api itu mulai bergerak di bidang sustainability itu di semester 2 2024 Pak. Terus di awal tahun 2025 itu struktur organisasinya itu akhirnya muncul Pak, itu setelah kita habis ke Detsban, ke Jerman Pak, akhirnya muncullah
strukturalisasi terkait ESG Pak. Dan juga dorongan terkait master agreement, terus apalagi persiapan IFRS 12 tahun 2027 itu kami mulai bergerak di bidang sustainability Pak. Terus next. Nah ini sekilas terkait cakupan wilayah kami Pak. Jadi kita itu bukan hanya di Jawa Pak. Makanya kemarin Pak Eri satu minta Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi lah. Ini ada beberapa wilayah kita. Itu yang pertama region divisional, itu divisi itu maksudnya Sumatera Pak, itu ada di Sumatera Utara, terus Barat, Palembang dan juga Tanjung Karang. Sumatera pun itu belum nyambung Pak, dari Jambi sampai Medan itu juga belum nyambung, masih terpisah. Jadi harapannya nanti ke depan kereta api ini bisa dinikmati oleh seluruh lapisan warga negara Indonesia. Terus ini ada operasional Pak, Daup 1 Jakarta ujung ke ujung sampai Jember Pak. Termasuk itu ada Makassar Parepare itu include operasionalnya di bawah kendali Daup 8 Surabaya. Terus ada divisi LRT Jabodetabek. Tapi kalau bicara LRT terus itu bukan di wilayah atau di ranah kereta api Pak, itu di BLD provinsi DKI Jakarta. Jadi kalau di Jakarta kita LRT Jabodetabek. Terus untuk prasarana kita melayani 10.825 rolling stock itu terdiri dari lokomotif, gerbong, kereta. Itu terus ada 627 stasiun yang aktif, terus ada 74 km dan juga ada 29.000 pegawai Pak. Jadi pegawai kita itu hampir 30.000. Ini belum termasuk yang anak perusahaan Pak ya. Tapi di 29.000 itu ketika kita mengadopsi ESG, kami memulai pemerataan terkait proses rekrutmen. Jadi menurut kita itu kita mulai merekrut semua potensial pegawai dari Jawa hingga Papua. Jadi kita tidak membedakan suku etnis ataupun agama. Jadi orang Jawa, Sumatera, Sulawesi, bahkan Papua itu ada di perusahaan kami, ada PT KAI, termasuk kemarin dorongan untuk pegawai disabilitas itu wajib ada di BUMN. Kita juga menggunakan rekrut khusus pegawai disabilitas untuk di beberapa kantor wilayah kita, itu juga termasuk di bagian human resources sebagai aspek sosial. Next. Terus ini turun dari komitmen atau manajemen dari visi misi perusahaan. Kami jadi strategi dan inisiatif itu ada 4 Pak. Yang pertama eliminate, yang kedua reduce, ketiga substitute, yang keempat compensate. Nah di eliminate ini kita sengaja bunderi Pak. Ada 2 hal yang program ataupun inisiatif yang mengurangi dampak signifikan terkait emisi Pak. Itu pertama di eliminate. Di eliminate itu kita mulai dari rencana dari desain Pak. Jadi kita memulai memitigasi atau memprevent atau mengurangi emisi itu mulai dari desain dan juga planningnya Pak. Itu contohnya itu adalah KRL, terus kereta LRT, itu bus itu bagian dari eliminate. Yang kedua reduce ini lebih ke strategi dekarbonisasi, mengurangi emisi, cuma tidak sesignifikan strategi eliminate Pak. Ini mulai dari green building certification yang kita lakukan, terus mulai pengurangan head to wheel antar kereta, terus mungkin baru Bapak rasakan sekarang di tiap stasiun itu pemberitaan kereta tidak sangat ramai kayak dulu Pak. Mungkin beberapa kota yang di Palembang itu karena ada pergantian pergantian masinis itu per 3 jam itu mungkin akan cukup lama Pak. Tapi itu stasiun-stasiun lainnya itu sangat sebentar Pak. Itu untuk mengurangi emisi dari traksi engine silomomotif Pak. Itu termasuk digital optimization terkait operasional. Terus yang terakhir ada substitusi Pak. Kita mulai melakukan substitusi Pak dari B0 penggunaan bahan bakar solar jadi B40. Jadi 60% itu solar, filo dari fosil, terus 40%-nya dari nabati Pak, dari sawit. Itu juga dorongan dari pemerintah untuk transportasi kita menggunakan B40. Terus kita sudah menerapkan solar panel, mungkin beberapa perusahaan juga memantau solar panel Pak. Ini ada di beberapa stasiun-stasiun kita, salah satunya mungkin di Gambir, di Sedang, Gaut tadi ada Pak. Tapi kenapa solar panel itu nggak kita angkat Pak isinya Pak? Karena ternyata solar panel itu ada kuotanya Pak. Jadi tiap wilayah itu ada kuota dari kuota SDM, jadi kita nggak bisa full selamatan langsung si KWP-nya itu tinggi Pak. Jadi ada kapasitas yang harus dibagi di tiap wilayah Pak. Tapi itu komitmen kita tiap tahun ada proyeksi penambahan solar panel di tiap wilayah Pak.
Jadi itu cukup mereduksi minimal operasional di office, stasiun maupun perkantoran. Terus yang terakhir ini ada momen sheet, itu terkait kita bagaimana mengkompensasi emisi yang kita keluarkan, Pak. Jadi setiap perusahaan itu ada emisi yang kita keluarkan, apalagi kereta api kita menggunakan bahan bakar masih fuel, Pak, masih menggunakan solar, Pak. Jadi kita ada emisi yang kita keluarkan. Tapi saat ini kita masih menunggu, jadi belum ada baseline emisi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi makanya menuju itu kami mulai bersiap-siap menghitung emisi kita, mulai dari kereta logistik, terus kereta penumpang itu kita hitung si emisinya itu, agar nanti ketika kita baseline itu muncul, kita bisa mengukur, Pak, kita ada di mana. Kalau kita ada di bawah baseline itu, datanya itu bisa kita perjualbelikan yang tadi disampaikan Bu Regina, atau kita buat menutup emisi lainnya yang kita keluarkan. Nah, untuk saat ini kita masih program penanaman pohon itu di angka 107, 767. Nanti kita terus bergerak menuju 1 hingga 2 juta pohon. Isu penanaman pohon ini kita masukkan lagi di rencana anggaran tiap tahun, dan tiap tahun terus bertambah. Selain inisiatif lainnya. Mungkin next. Nah, ini tadi strategi ini yang kita putri, Pak. Jadi kita putri itu berarti memberikan dampak yang cukup signifikan, Pak. Jadi kalau kita bilang ESG itu mungkin belum sebuah isu utama di perusahaan, tapi kalau kita ternyata mendalami, Pak, ketika kita aspek ESG, apalagi aspek environmental, kita melakukan audit energi, kita bukan hanya cost, Pak, tapi nanti kita akan bisa mengefisiensi energi, yang lainnya kita akan mengefisiensi cost, Pak. Itu yang dapat kita sampaikan. Jadi beberapa customer kita itu terkadang angkutan barang kita udah melakukan trade kontrak, Pak. Jadi si bahan bakar itu yang membayar itu oleh si mitra kita. Jadi itu hanya tidak masuk ke skop 1 kita, tapi menjadi skop 3-nya kita. Jadi menjadi skop 1-nya si mitra. Itu mulai kita berlakukan jadi untuk mengurangi si emisi kita, Pak. Nah, ini beberapa layanan transportasi kita yang kita udah keluarkan emisinya, Pak. Itu yang mungkin Bapak mengikuti media sosialnya KRL itu ada 34,03 gram CO2 ekuivalen per penumpang, Pak. Jadi setiap penumpang yang menggunakan layanan kereta KRL itu menghasilkan 34 gram CO2 ekuivalen. Ini kita bersama dengan Prima untuk melakukan desain ini. Terus yang kedua ada LRT Jabodebek itu 15 gram. Kenapa lebih kecil? Karena secara jarak kilometer itu lebih rendah. Yang pertama, secara sarananya itu lebih baru, Pak. Kalau kayaknya kan kita masih dapat tiba dari Jenapa dari setahun, jadi si sarananya itu sarana lama. Terus trainnya juga lebih panjang, penggunaan listriknya juga lebih tinggi. Makanya si LRT ini sarananya baru semua, jadi secara emisi itu lebih rendah. Terus yang berikutnya Suti itu tadi, Pak, kita menggunakan 60% solar dan 40% menggunakan nabati. Itu kalau kita hitung di tahun 2017 ketika B0 itu kita mengurangi atau produksi emisi 15% di tahun ini, Pak. Kita di tahun ini B40, Pak. Tapi kita bisa sampaikan tiap tahun itu angkanya akan selalu dinamis, gak bisa kita pastikan tiap tahun berkurang berapa persen. Kenapa? Karena tiap tahun itu kita tidak bisa menekan jumlah penggunaan si fuel, Pak. Karena tiap tahun itu penggunanya cenderung naik. Kenapa? Karena penambahan traksi, penambahan TA, terus sama lagi ketika musim liburan Natal sama Idul Fitri itu kadang jumlah KA itu bertambah, Pak. Itu kan sudah pemerintahan penumpang ternyata masih butuh terkait line-up untuk mudik, itu layak kita bertambah, Pak. Jadi itu kadang secara emisi atau secara jumlah BBM yang kita konsumsi itu cenderung naik, Pak. Tapi secara emisi dan adanya B40 itu sangat terus berkurang, Pak. Dalam GHG protokol itu dalam menyampaikan report itu yang disampaikan hanya konsumsi BBM saja, Pak. Jadi yang 40% itu tidak perlu. Jadi semakin tinggi caurannya ataupun B40 berkali ditargetkan di tahun 2060 itu B0 kalau nggak salah, Pak. Tapi kita terus melakukan kajian dengan Lemigas apakah semakin tinggi itu dari sisi sarananya dari engine kita itu apakah mampu, Pak. Itu yang belum terus kita kembangkan, terus kita bersama Lemigas secara nilai kalor segala macam itu tetap harus kita perhatikan, Pak, untuk menjaga keadaan lokomotif. Terus next. Nah, ini beberapa perbandingan emisi moda transportasi, Pak. Dari 3 yang tadi kita sampaikan, mungkin satu yang belum itu dari Intercity Train. Kereta kita itu 16,43 gram CO2 ekuivalen, Pak. Itu emisi agregat dari semua kelas kita, mulai dari ekonomi sampai luxury itu 16,43
3 gram CO2 ekivalen, kita udah sampai titik 3 Pak. Jadi titik 3 itu lebih spesifik dalam penguapan atau perhitungan nilai emisi ya. Kalau titik 1 itu biasanya kalau suatu negara itu tidak atau suatu perusahaan itu tidak memiliki faktor emisi, bisa menggunakan titik 1 atau faktor emisi dilakukan oleh yang berlaku secara internasional. Kalau tier 2 itu secara nasional. Nah itu kalau kami di kereta api menggunakan tier 3 lebih spesifik mulai dari fuel, terus refrigeran, sarananya, umur KA termasuk hingga sampai genset. Jadi kita juga udah menggandeng konsultan yang tersertifikat 14004 untuk menghitung emisi di kereta api. Terus kalau kita bandingkan dengan moda transportasi lainnya, itu kereta api antar kota itu tertinggi 35. Ini berdasarkan data dari NCCT Dewan Internasional terkait clean transportation. Mungkin ada lebih update lagi, tapi kalau kita lihat dari ketiga ini memang kecenderungan lebih tinggi itu KRL Bang. Meskipun masih di bawahnya, tapi hal ini tetap menjadi komitmen kami Pak untuk terus menurunkan emisi kita dengan terus melakukan modernisasi sarana Pak. Kemarin kita beli beberapa rangkaian KRL baru dari Cina karena beberapa rangkaian memang sudah waktunya pensiun Pak itu, tapi orang Indonesia itu ahli dalam memodifikasi Pak. Kereta kita ditabrak sama truk, itu kita modifikasi cantik lagi Pak. Jadi kalau perjalanan di pintu perlintasan itu kita ditabrak bukan kita yang menabrak. Jadi sebenarnya itu berjelas jalannya, tapi teman-teman itu kadang ingin cepat-cepat, ingin buru-buru, akhirnya menabrakkan diri di kereta Pak. Jadi itu sebenarnya yang persepsi yang cukup agak keliru Pak. Meskipun secara tanggung jawab pemerintah maupun dinas setempat itu juga harus bagaimana mengurangi angka kecelakaan di pintu perlintasan. Nah itu mungkin suatu challenge antara kita kereta api dengan stakeholder baik itu Wenda maupun pemerintah Pak terkait regulasi. Terus next. Nah ini termasuk fitur campaign Pak. Mungkin karena ini kita di kawasan industri Batawa, mungkin ada beberapa perusahaan yang membutuhkan jasa logistik. Kami bersedia Pak. Pola intermisi saja Pak. Ini kita ada layanan kayak Pak. Kita udah melengkapi dengan carbon footprint Pak. Mungkin nggak tahu sampai sekarang, mungkin yang saya tahu sampai sekarang itu di Indonesia kita pertama Pak yang mengeluarkan carbon footprint untuk transportasi Pak. Terus berikutnya ada carbon footprint logistika. Jadi kita ada anak usaha logistik itu baru nge-launch menggunakan carbon footprint Pak. Termasuk untuk anggota DKI coba dulu. Jadi DKI itu ada, di anak perusahaan sudah ada. Terus kita coba merilis carbon calculator Pak, itu di website sustainability.ki.id. Jadi kenapa ini kita launch? Pertama ini dengan edukasi kepada penumpang, customer maupun mitra yang bekerjasama dengan kita Pak. Terutama angkutan logistik, beberapa perusahaan negeri termasuk Darren itu membutuhkan report terkait emisi skop 3 Pak. Jadi mereka bersedia BRP tapi aku butuh emisi logistikku berapa. Nah itu termasuk ternyata sebuah keuntungan baru yang kita dapatkan dengan adanya pengelolaan emisi, pengelolaan fitur carbon footprint Pak. Kemarin Garuda juga baru merilis carbon kalkulatornya di website Garuda. Nah untuk penumpang itu tujuannya nanti mungkin ketika kita ada tes karbon segala macam isu-isu IFRS 1 dan 2 nanti mungkin dari voluntary menjadi mandatory terkait pelaporan emisi Pak. Nah nanti si akses ini akan membantu teman-teman dalam menghitung skop 3 perjalanan dinas. Itu bisa dihitung mulai carbon footprint-nya Pak. Untuk logistik nanti bisa waktu ke skop 3-nya last mile dan dulu hilir terkait mapping terkait logistik. Nah itu termasuk yang kita tawar kepada mitra. Jadi kita terus berkembang. Mungkin tetap banyak ruang improvisasi di PT Kereta Api terkait emisi, tentunya terkait DSC. Banyak stakeholder yang termasuk membutuhkan fitur-fitur yang perlu kita tambahkan Pak. Terus kita juga mulai penjajakan demonstrasi dengan direktur baru Pak, ingin world class Pak, ingin world class. Jadi kita penjajakan. Nanti di situ kita akan mencoba melakukan carbon offset. Jadi kita ingin beberapa proyek kita itu contohnya seperti LRT Pak. Itu bisa kita hitung carbon offsetnya jalannya Pak. Tadi disampaikan Bu Regina itu termasuk potensial revenue baru di kita yang coba akan kita perdagangkan di lokal. Tapi kalau kita lihat sekarang itu di lokal itu baru ada 3 perusahaan Pak, yang sudah berjualan. Pertamina, PTPL sama PLN Pak. Itu masih sedikit sekali. Tapi kalau potensi kita jual ke luar negeri itu sangat tinggi Pak. Kalau nggak salah hari terakhir Pak berlalu itu harga terendah 1 ton itu 58.000 Pak.
emisi. Kalau kita jual di luar itu potensinya lebih tinggi. Nah itu termasuk potential cost revenue baru untuk perusahaan yang memiliki proyek hijau. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin bisa jadi nanti akan dapat pendanaan hijau dari negara-negara yang udah ada industri seperti Amerika segala macam untuk diberikan kepada perusahaan-perusahaan negara berkembang untuk melakukan proyek hijau. Itu berapa chance yang mungkin akan kita kejar di beberapa tahun mendatang. Terus next. Nah ini beberapa inovasi perjalanan kami dalam menciptakan portofolio dan juga world class keberlanjutan kepada customer Pak. Ini mulai dari station area integration. Jadi kita beberapa stasiun di Jakarta itu kita akan mulai TODK Pak. Jadi TOD ini juga membantu mengurangi gerakan manusia. Jadi mengurangi emisi. Terus kayak Jogja Solo Pak. Ini Jogja Solo ini sebenarnya offsetnya bisa kita hitung Pak, tapi waktunya sangat mepet. Jadi perhitungan offset itu bisa dilakukan 5 tahun setelah beroperasi Pak. Satu proyek itu bisa diklaim 10 sampai 14 tahun Pak. 10 sekali 10 saya 14 tahun. Jadi kalau Bapak punya proyek yang mengurangi emisi itu bisa Bapak klaim selama 10 atau 14 tahun Pak. Jadi satu proyek misalkan pendananya dapat 100 miliar itu bisa balikan 10 atau 14 Pak. Itu yang mungkin belum banyak perusahaan-perusahaan mengetahui potensial dari pengolahan atau proyek hijau Pak. Itu pun kami juga baru dapat sharing-sharing seperti itu di awal-awal tahun 5 ternyata di kereta api itu. Makanya nanti kita akan mendorong kepada pemerintah atau dulu untuk melakukan elektrifikasi Pak. Itu juga akan trigger kita menjadi transportasi yang lebih hijau. Terus ada elektrik Jabodebek, ini juga isunya juga ada di beberapa kota besar Pak. Semoga nanti muncul Pak kayak di Surabaya, di Jogja, di Bali. Jogja sudah Pak, Bali, untuk kota-kota besar yang selalu macet Pak, kota-kota wisata yang selalu macet. Terus ada WUS ini isunya sangat kencang tapi emisinya sangat rendah Pak. Tadi kalau sampai di ACCT itu kereta cepat tuh hanya 4 Pak. Jadi kurang lebih di antara kereta cepat itu sangat kecil untuk nilai emisinya. Berikutnya dari Kota Makassar Parepare, terus ini service production terkait dengan aspek sosial, mungkin ada parallel train, ada green train Pak untuk kemarin untuk pedagang, untuk petani. Terus ada apartemen sweet train, terus ada ekonomi modification. Jadi kereta ekonomi zaman dulu mulai tegar-tegar itu kayak kita buka ABRI itu udah mulai kita kurang apa, tinggal 1-2 rangkaian. Terus ada restorasi kita juga kita udah modernisasi. Terus ada first regulation Pak, jadi kita beli tiket tuh nggak usah Bapak cek-cek lagi di pegawai Pak. Jadi tinggal Bapak scan aja, tinggal langsung masuk Pak. Itu udah masuk dalam integrasi dengan NIK-nya penumpang. Terus ada nilang virtual assistant, ini membantu pegawai atau penumpang di stasiun dalam perjalanan KA. Terus ada water station Pak, kita membantu atau mensupport pengurangan botol plastik Pak, meskipun kita nggak bisa melarang pakai itu untuk beli botol minum plastik Pak, tapi kita mencoba menyediakan water station di dalam stasiun. Bahkan di beberapa kota Pak, di wilayah Jawa Timur kemarin saya dapat info tuh di Kediri itu sudah tidak boleh ada plastik Pak. Jadi stasiun minta itu malah nggak boleh ada plastik sama sekali. Itu di beberapa wilayah kota di Jawa Timur boleh bergerak di situ. Kemarin Madiun itu bahkan nanti tidak ada TPA di sini Pak. TPA itu dihilangkan di Madiun itu diganti dengan insinerator. Jadi semuanya di generator tapi tak dengan berizin dengan tentunya. Terus berikutnya lagi ada carbon footprint. Terus berikutnya ada female seat map. Jadi kita untuk penumpang perempuan boleh memilih kursinya. Jadi kalau misalkan teman-teman penumpang wanita itu tidak nyaman dengan penumpang laki-laki, itu bisa memilih pencarian penumpang perempuan. Itu termasuk lain kita terkait di aspek sosial. Mungkin next. Nah ini beberapa highlights terkait performa KAI. Itu untuk kedatangan maupun berangkatan kita di angka 99 dan 96% itu kita nomor 3 dan 4 di dunia berdasarkan lembaga survei. Terus berikutnya ada ROA, rate of accident, kita ada di angka 3 di bawah Jepang dan Europe. Meskipun mungkin beritanya agak banyak Pak ya. Itu ada faktor lainnya yang akhirnya tetap kita masih cukup bagus Pak. Terus ini satisfaction kita di angka 4,5 itu cukup tinggi di angka moda transportasi lainnya, aeroplane, shuttle, bus. Terus ini rating ESG kita 41 Pak. Itu kita lebih tinggi dari Chinese di aspek ESG-nya. Ini bukan kita yang lembaga tapi dari S&P Pak, itu lembaga rating internasional yang memberikan perantingan ESG terhadap perusahaan-perusahaan. Ini salah satu upaya kita dalam meningkatkan citra kita di
kancah internasional Pak. Harapan kita dapat pendanaan hijau dari lembaga internasional. Next. Nah ini future challenge yang tadi challenge kita coba sampaikan tadi Pak, sekilas saya ulik itu elektrifikasi kita itu hanya 8,9 jalur KA Pak. Jadi dari sekian 7.000 tadi itu Pak, kita hanya 8,9%. Itu kalau kita bus itu hanya LRT, terus KRL dan juga bus itu hanya 1,2 km. Nah harapannya Pak, dengan kita melakukan carbon offset segala macam itu kita dapat berani hijau, harapannya bisa men-trigger stakeholder terutama pemerintah maupun mitra-mitra lain yang mau berinvestasi terkait transportasi mendorong itu, karena dengan adanya pengurangan emisi dari fosil menjadi terbarukan itu emisinya sangat tinggi Pak. Terus tantangan berikutnya adalah operator kereta berbasis listrik di kota-kota besar Pak. Jadi penugasan kita sebagai operator itu bagaimana dari pemerintah Pak. Jadi kereta itu hanya sebagai operator Pak. Jadi dia membangun segala macam itu semua dari pemerintah Pak. Itu kita hanya bertugas sebagai operator. Nah kita ketika ditugaskan menjadi operator LRT atau KRL kota-kota besar lainnya, itu menjadi tantangan kita di banyak. Sehingga kita seperti kata kompetensi SDM, pengalaman segala macam itu perlu kita perjualbelikan sebagai daya yang lebih terkait operator kereta-kereta lain di kereta besar. Terus berikutnya carbon offset, ini juga termasuk value baru Pak yang kita perlukan Pak di kereta api, semoga di pusat-pusat Bapak juga nanti kedepannya melakukan value lain terkait ESG Pak. Itu adalah penyusunan draft dokumen dan aktif mitigasi terkait proyek pengurangan emisi yang nantinya bisa kita tradingkan Pak di bursa karbon atau bisa kita sebagai pengurang emisi yang kita hasilkan. Jadi kalau kita nanti ada baseline 10, kita emisinya 20 Pak. Nah si 10 selisihnya itu kita harus bayar pajak karbon. Nah daripada kita bayar ternyata kita punya proyek yang mengurangi emisi, itu bisa kita kurangkan. Nah itu beberapa strategi lainnya terus kita kembangkan. Banyak mau improvisasi terkait ESG di aspek environmental, sosial maupun governance. Itu kita terus tunggu mengikuti isu-isu global maupun isu-isu nasional dan juga stakeholder. Mungkin itu dari saya terkait transformasi PT Kereta Api di bidang ESG khususnya local transportation. Kita terus berguna dan berkembang untuk menjadi transportasi hijau yang berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.